Selamat berjumpa kembali dengan teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Hidup kita dikuatkan selalu oleh firman Tuhan kali ini dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat yang penting sekali di sini. Yang pertama, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu, bukan asal kebaikan. Kalau asal kebaikan itu bisa menjadi pencitraan untuk memberi kesan kepada orang lain, kepada semua orang, bahwa orang itu adalah orang yang baik. Tetapi yang disampaikan di sini adalah kebaikan hatimu. Hatimu. Siapa yang bisa membaca hati manusia? Dalam laut bisa diduga. Dalam hati siapa tahu, bukan? Nah, di sini kalau bicara soal kebaikan hatimu, benar-benar adalah kebaikan yang sejati, yang dilakukan dari motivasi yang murni, motivasi yang sebenarnya untuk orang lain, bukan keluar dari ego seseorang. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Demikian juga Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana hidupnya walaupun dia di penjara, di tengah-tengah suasana yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kebencian atau olok-olokan, bahkan kata-kata yang jorok dari narapidana, tetapi hati Paulus tidak terpengaruh. Dia tetap memunculkan kebaikan yang berasal dari hatinya yang diperbarui oleh Yesus Kristus, Juru Selamat, penebusnya yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan Rasul Paulus mau supaya kebaikan hati ini bukan hanya dia sendiri yang mengalami, tapi juga bisa dialami oleh semua orang, supaya semua orang yang mengalami kebaikan itu, mereka tersentuh oleh kebaikan itu, lalu memuliakan Bapa yang di surga. Bukankah kebaikan yang demikian inilah yang seharusnya tampil di dalam kehidupan kita? Bukannya sekedar kebaikan untuk pencitraan, tetapi kebaikan yang tulus, yang keluar dari hati, dengan motivasi yang benar, dengan hati nurani yang murni. Yang kedua, kalimat yang sangat penting adalah Tuhan sudah dekat. Kalau kebaikan hati itu bisa tampil, maka itu juga bisa menampilkan juga Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati yang demikian hanya bisa terpancar dari hati yang dipenuhi oleh hidup Tuhan. Seseorang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Hidup Tuhan Yesus yang memenuhi hidupnya, sehingga manakala dia berbuat baik, maka disitulah Tuhan sudah dekat. Tuhan dinyatakan melalui hidupnya ketika kebaikannya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Tuhan hadir. Di mana ada kebaikan di tengah kekerasan, Tuhan sudah dekat. Tuhan hadir di situ, berkarya, memancarkan kebaikan dari manusia yang disebut anak-anak Allah, yang disebut murid-murid Kristus, dari hati yang meluap karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita benar-benar menjadi orang yang baik. Tidak hanya sekedar baik untuk pencitraan, tetapi baik benar-benar yang lahir dari hati yang tulus, dari hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sehingga kebaikan itu menyatakan Tuhan sudah dekat. Orang lain boleh melihat Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Dan Tuhan bisa melihat wajahnya, bisa dinyatakan melalui kehidupan kita. Orang lain boleh melihat wajah Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan melalui hidup kita. Maukah Anda sekalian dipakai oleh Tuhan? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau berkenan memakai hidup kami, supaya Engkau ya Tuhan
boleh dinyatakan melalui kehidupan kami yang sudah Engkau tebus, menyatakan buah-buah keselamatan, buah ungkapan syukur, dan buah-buah kebaikan, sehingga orang lain boleh melihat Engkau melalui hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapak Saudaraku sekalian. Tuhan menjadi kekuatan dan penolong kita.